Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat jumpa di dalam ibadah online saat ini. Sebelum kita memuji memuliakan Allah kita, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau Allah kami yang mengasihi kami, Engkau Allah kami yang menjagai kami. Kami bersyukur padamu Bapa buat kasih setiamu yang tercurah di dalam hidup kami. Bapa, Engkau beri kami sukacita. Sekarang Bapa, kami akan bersama memuji memuliakan namamu. Kami akan meninggikan Engkau. Pimpin setai kami, beri sukacita. Kami berdoa untuk Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau Allah kami yang mengasihi kami, Engkau Allah kami yang menjagai kami. Kami bersyukur padamu Bapa buat kasih setiamu yang tercurah di dalam hidup kami. Bapa, Engkau beri kami sukacita. Sekarang Bapa, kami akan bersama memuji memuliakan namamu. Kami akan meninggikan Engkau. Pimpin setai kami, beri sukacita. Kami berdoa untuk Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau Allah kami yang mengasihi kami, Engkau Allah kami yang menjagai kami. Kami bersyukur padamu Bapa buat kasih setiamu yang tercurah di dalam hidup kami. Bapa, Engkau. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi untuk kita semua. Selamat bertemu kembali dalam ibadah online untuk kita dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baik jemaat GBS Haleluya Palur maupun sahabat-sahabat online dimanapun Anda berada, shalom untuk kita semua. Dan mari persiapkan hatimu untuk kita dapat memuji, mengagungkan, memuliakan nama Tuhan Yesus kita, karena Dia layak diagungkan, dipuji dan dipermuliakan. Di tempat kita masing-masing, mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Buka hatimu, berilah pujian penyembahan yang terbaik kepada Yesus kita. Awali ibadah kita, ada sebuah pujian yang sangat luar biasa, bahwa Dia lebih dekat dari pakaian yang kita pakai. Dia lebih dekat dari nafas yang kita hirup. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Mari sama-sama katakan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Mari Bapak Ibu kembali dari awal nyanyikan pujian ini.
kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci. Kau sahabat, amin Bapak Ibu, dia begitu dekat dengan kita. Dan kau dekat, haleluya, oh. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, oh, haleluya, oh, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh haleluya, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, katakan sungguh indah, sungguh indah, oh, sungguh indah. Haleluya, terima kasih Tuhan, kebaikan-Mu sungguh sangat besar dalam hidup kami. Oh, 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 Yesus, terima kasih, terima kasih Yesus. Begitu baik Engkau dalam hidup kami, besar kasih setiamu. Engkau tidak peduli kami jauh darimu, tapi kebaikan-Mu mengalir dalam hidup kami setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Sama-sama katakan Bapak Ibu. Terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar
indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kami rindu lebih dalam lagi masuk dalam hadirat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang yakin diberkati sama-sama katakan amin. Kembali kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Tuhan senantiasa memberikan kegirangan dan kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kita. Katakan amin Bapak Ibu. Katakan amin Bapak Ibu. Musik. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Amin. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya. Ku bersorak. Haleluya. Musik. Mari bertepuk tangan Bapak Ibu. Haleluya. Terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Haleluya. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Ku terima janji Allah, ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa. Amin. Haleluya. Memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Haleluya. Tuhan memberiku kegirangan, amin, dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya. Ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya. Ku bersorak. Haleluya. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, amin. Firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya. Ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya. Ku bersorak. Haleluya. Ku bersorak. Sama-sama katakan haleluya. Ku bersorak. Disorak-sorai, dipujian, dikemuliaan bagi Yesus Kristus. Musik.
Mari Bapak Ibu bertepuk tangan dalam hadirat Tuhan. Yeah. Amin, puji Tuhan. Sama-sama nyanyikan pujian ini. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghalang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Oh oh yeah. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Amin Bapak Ibu. Yo. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghalang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Haleluya. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Mari sama-sama katakan. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku. Beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Siapkan hati kita yang terbaik. Sebentar kita akan menerima firman Tuhan yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan. Mari katakan pujian ini. Ku cari wajah-Mu, ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh
indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat perlindungan bagi setiap hati yang terluka. Oh, sungguh indah Kau Tuhan, haleluya. Oh, menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Katakan sumber kekuatan, oh, sumber kekuatan, sumber kekuatan, haleluya. Oh, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Shalom, apa kabar? Mari sebelumnya pertama pakai masker. Pakai masker yang benar. Mulut dan hidung tertutup rapat. Kemudian yang kedua, cuci tangan. Jangan lupa selalu cuci tangan. Pergi keluar, pergi ke toko, pergi ke warung, pulang, biasakan cuci tangan dengan air yang mengalir. Kalau males boleh pakai hand sanitizer, itu untuk disinfektan itu tapi mahal. Yang murah ya cuci tangan aja dengan air yang mengalir. Kemudian yang ketiga, jaga jarak. Kemudian yang keempat, ojo seneng dolan gerombolan, kerumunan. Kemudian yang kelima, kalau penting sekali baru keluar, kalau enggak di rumah saja. Hati, bukan main-main. Ini adalah harus ditaati betul-betul. Kalau saudara cinta kepada diri saudara, keluarga, dan juga teman-teman dekat saudara. Amin. Shalom, sahabat pecinta ibadah online dari GBIS Haleluya Palur dan juga jemaat GBIS Haleluya Palur yang masih mengikuti ibadah online. Hari ini merupakan minggu pertama kita akan menikmati perjamuan kudus. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama konsentrasi di dalam ibadah. Karena ibadah perjamuan kudus
merupakan ibadah yang membawa berkat yang luar biasa bagi para peserta ibadah. Mari kita tunduk kepala. Bapa, kami mengucap syukur. Hari ini kami ingin beribadah bersama-sama. Kami telah menyanyi, memuji, memuliakan nama-Mu. Kami ingin mendengarkan suara-Mu Tuhan. Supaya firman yang Kau ajarkan kepada kami membekali kami untuk kami menghadapi bulan Mei dan bulan-bulan selanjutnya. Terima kasih Bapak, bekerjalah melalui firman yang Kau ajarkan hari ini. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Kita akan bersama-sama menikmati berkat yang luar biasa, yaitu berkat perjamuan kudus. Nah, perjamuan kudus ini merupakan ajaran dari Yesus sendiri. Sebelum Yesus ditangkap, dia mengajak para muridnya untuk naik ke loteng Yerusalem, lalu membagi-bagikan roti dan anggur. Yang mengatakan, inilah tubuhku, makanlah, inilah darahku, minumlah. Jadi Yesus memberikan pelajaran bahwa roti yang dibagikan pada perjamuan kudus ini merupakan tubuh Yesus dan anggur itu merupakan darah Yesus. Nah, sehingga setiap kali kita mengikuti ibadah perjamuan suci, iman kita harus mengarah ke Golgota. Dan iman kita harus dapat melihat bahwa Yesus ada di dekat kita dengan berbagai macam pertanyaan untuk kehidupan kita. Apa yang harus kita siapkan supaya berkat perjamuan kudus ini maksimal di dalam kehidupan kita? Mari kita baca di dalam Matius 26 ayat 26 sampai 29. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan lagi, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan lagi makan hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Sekali lagi, ibadah perjamuan kudus adalah salah satu sakramen yang isinya peringatan akan karya Yesus tentang keselamatan bagi umat yang percaya kepadanya. Jadi bukan hanya sekedar kebaktian yang dilengkapi dengan makan roti, yang dilengkapi dengan minum anggur, tetapi lebih cenderung pada mengingat. Jadi bukan hanya sekedar kebaktian yang dilengkapi dengan makan roti dan minum anggur, tetapi lebih cenderung pada mengingat kesengsaraan Tuhan Yesus demi keselamatan orang percaya. Ada 3 hal penting yang harus kita siapkan. Yang pertama, meja perjamuan. Artinya meja adalah satu tempat untuk meletakkan roti dan anggur. Ini pertama kali yang harus kita siapkan.
Perjamuan tidak akan berlangsung kalau tidak ada tempat yang disediakan. Tempat harus sudah disiapkan, dibersihkan, dan tempat perjamuan itu adalah hati kita. Hati harus benar-benar siap mengikuti perjamuan kudus. Hati harus benar-benar bersih, sehingga roti yang diletakkan di atas meja perjamuan itu menjadi roti yang benar-benar dapat dinikmati dengan tanpa syak sangka. Jadi sebelum kita mengambil roti, sebelum kita mengambil cawan, periksa hati. Apakah hati kita telah siap? Apakah masih ada kebencian yang ada? Apakah masih ada dosa yang ada di dalam hati kita? Kita harus buang terlebih dahulu. Nah, sesudah itu roti. Roti itu yang nyiapkan adalah Yesus. Dan dia mengatakan, inilah tubuhku. Ya, roti ini merupakan makanan yang memberi kekuatan. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan bahwa tubuhnya sebagai makanan ini merupakan jaminan kekuatan selama manusia ada di dalam dunia ini. Tubuh Yesus atau keberadaan Yesus ini merupakan sumber kekuatan bagi orang yang percaya kepadanya. Kesadaran untuk menggunakan tubuh Yesus sebagai sumber kekuatan ini harus perlu ditegaskan lagi. Tuhan memberi roti artinya ini loh kekuatan untuk kamu dalam menghadapi hidup, ini kekuatannya. Kekuatan berarti kemampuan untuk mengalahkan segala musuh yang menghadang dalam perjalanan hidup kita. Dalam PK, iman kekuatan ini harus diasah agar tajam. Iman tentang kekuatan ini harus terus-menerus digunakan supaya makin lama makin kuat. Nah, jadi kita harus berani untuk melawan segala pergumulan hidup dengan kekuatan roti perjamuan kudus pada pagi hari ini. Rotinya adalah Yesus yang pada pagi hari ini ada bersama dengan kita. Yang ketiga, anggur. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa anggur merupakan darah pengampunan yang dicurahkan bagi orang percaya. Pagi ini Yesus memberikan darah pengampunan kepada kita. Kita telah diampuni, hubungan kita dengan Allah telah dipulihkan. Diampuni membuat kita berani untuk masuk tahta yang suci. Berani untuk berbicara kepada Allah dalam doa, meminta yang dilandasi dengan iman pengampunan ini. Ini penting sekali. Jadi doa bukan hanya pejam mata kita berkata-kata, tetapi iman kita. Yakin kalau saya sudah diampuni Allah. Yakin kalau saya boleh masuk di dalam kerajaannya. Yakin kalau saya boleh datang di tahtanya yang suci. Dan melaporkan apa yang terjadi atau apa yang kita inginkan. Iman pengampunan ini harus mewarnai hidup kita. Sehingga keyakinan tentang Allah mengabulkan doa itu kita bangun dalam hidup kita. Nah, bagaimana caranya kita akan mengikuti ibadah perjamuan kudus? Setelah kita siapkan hati, setelah Tuhan memberikan anggur dan roti, bagaimana caranya untuk
lebih memaksimalkan lagi. Yang pertama, kita datang dengan bergairah. Kita datang dengan semangat. Bergairah artinya sangat dinanti-nantikan, sangat ditunggu-tunggu. Minggu ini kita tunggu. Dalam minggu pertama di bulan ini kita tunggu-tunggu dengan semangat yang menyala-nyala, dengan antusias yang baik, bukan dengan loyo, bukan dengan ibadah biasa, tetapi ibadah yang menghadirkan Tuhan. Nah, gairah bersemangat, yakin bahwa perjamuan kudus membawa kekuatan dan kuasa di dalam perjalanan hidup kita. Yang kedua, dengan iman. Roma 14 ayat 23. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Jadi iman kita harus ikut, iman kita harus mewarnai ibadah pada pagi hari ini. Iman bahwa di dalam perjamuan kudus ada kekuatan baru. Iman bahwa di dalam perjamuan kudus Yesus hadir. Iman bahwa di dalam nama Yesus bahwa pengampunan terjadi. Jadi Alkitab mengatakan bahwa yang melakukan perjamuan kudus dengan bimbang justru dia berdosa karena dia tidak mengakui kehebatan Yesus di atas salib. Yang ketiga, mengingat pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Begitu kita pegang roti, kita pegang cawan, arah iman kita ke kayu salib. Di sanalah Tuhan mencurahkan anugerahnya yang besar kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Di salib itulah dosa terampunkan. Di salib itulah penyakit disembuhkan. Di salib itulah segala pergumulan hidup terselesaikan. Jadi kita harus mengingat Yesus di atas kayu salib dengan segala lukanya, dengan segala kesengsaraannya, semuanya itu untuk menebus kehidupan kita, agar kita bebas, agar kita menikmati hidup dengan sukacita, agar hidup kita ini lepas dari berbagai macam pergumulan. Dan yang keempat, mengikuti perjamuan kudus harus dengan ucapan syukur. Syarat keempat ini syarat yang penting, tapi seringkali kita lupakan. Karena dengan mengucap syukur, kita menghargai karya Yesus di atas kayu salib. Kita tidak akan menyalibkan Yesus untuk kedua kali, ketiga kali, keempat kali. Karena kita bersyukur atas karya salibnya. Maka hari ini, mari kita periksa hati. Sudahkan persiapan telah kita siapkan? Bagaimana meja perjamuan kudus yang kamu miliki? Bagaimana hatimu saat ini? Yesus telah memecah-mecahkan roti dan memberikan cawan anggur. Semuanya untuk kita. Maka bersihkanlah mejamu. Dan mari kita menikmati perjamuan kudus dengan bergairah, semangat tinggi, lalu dengan iman bahwa melalui tubuh dan darah Yesus ada segalanya. Yang ketiga, mari kita mengingat pengorbanan Yesus. Hargai pengorbanan Yesus. Dan mari kita bersyukur kepadanya. Selamat menikmati perjamuan kudus. Mari kita
tunduk kepala. Bapa, kami mengucap syukur. Hari yang sangat luar biasa. Kau izinkan kami berkumpul menikmati perjamuan kudus-Mu. Engkau izinkan kami beribadah secara online. Sehingga biarlah ibadah online ini terus berkembang untuk menjadi sarana memuliakan nama-Mu dan bersaksi tentang salib-Mu. Meteraikan firman-Mu dalam hati, jiwa, dan roh kami. Dan dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Bapak, Ibu, Saudara, sebelum kita berpisah, jangan lupa, ya, jangan lupa ini instruksi pemerintah negara. Kita harus mentaati protokol kesehatan. Ada 5M, Bapak Ibu. Harus selalu memakai masker. Yang kedua, harus selalu jaga jarak. Yang ketiga, harus selalu mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Yang keempat, jauhi kerumunan. Dan yang kelima, supaya kita mengurangi mobilitas kita. Instruksi pemerintah. Jangan sampai kita ketangkep gara-gara tidak menjalankan protokol kesehatan. Yang kedua, tolong Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu tetap mendoakan agar ibadah online ini dapat kita langsungkan terus-menerus. Agar ibadah online ini dapat menjadi sarana penginjilan. Maka butuh doa dari Bapak, Ibu, dan Saudara. Doakan supaya banyak yang subscribe. Doakan supaya banyak yang membuka ibadah online dan memberikan tanda like. Doakan agar banyak yang mengikuti ibadah online ini berani men-share, membagi pada teman-teman lain. Doakan agar ibadah online ini banyak yang komentar, karena komentar ini merupakan evaluasi bagi kami. Dan yang kelima, doakan agar ibadah online ini terus dapat dilakukan di tempat-tempat terbuka. Ibadah online ini dapat dilakukan di tempat-tempat terbuka tanpa terganggu dengan cuaca, tanpa terganggu dengan mereka-mereka yang melihat, agar penginjilan dapat terus berlangsung. Oke, saya percaya Bapak Ibu terus berdoa bagi kami untuk menyelenggarakan ibadah online. Mari sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, mari kita tunduk kepala, kita akan mengakhiri di dalam doa. Bapak, saat ini hamba mau berdoa buat bangsa Indonesia, bangsa yang kami kasihi. Biarlah Tuhan, Kau akan memberkati bangsa kami, Kau akan memberkati Indonesia Tuhan, biar Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Saat ini kami menyerahkan bangsa dan negara kami, biarlah kaki Dian-Mu terus ada pada bangsa kami. Berkati pemimpin negara kami Tuhan, mulai dari pusat sampai daerah. Biarlah Tuhan, Kau akan menaruh hati yang takut akan Tuhan. Berkati Tuhan setiap aparat-aparat negara Tuhan, biarlah Tuhan Kau akan memberikan hati yang takut akan Engkau, sehingga semua keputusan yang diambil berasal daripada Tuhan. Mari Tuhan, biarlah Engkau akan membawa bangsa Indonesia lebih lagi bagi hormat kemuliaan-Mu, dan biarlah Kau memberkati kesatuan hati, kesatuan roh, dan biarlah Tuhan kami setiap rakyat Indonesia menerima damai sejahtera yang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami menyerahkan bangsa Indonesia dalam tangan kuasa Tuhan. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami masih bersatu hati berdoa untuk teman-teman kami. Kami berdoa untuk 8 teman kami Tuhan. Mohon Engkau jamah
Bapak Hinanto supaya benar-benar pulih kesehatannya. Ibu Suheni supaya disembuhkan dari penyakit gulanya. Octaviano Zendrawijaya yang minta organ-organ tubuh yang baru, Engkau segera kirimkan. Pak Budi yang jatuh, Engkau pulihkan. Bapak Sarjono yang stroke, Engkau sembuhkan Tuhan. Ibu Sarjono yang jatuh patah kakinya, Engkau juga pulihkan. Engkau pulihkan Bapak Paulus Sugito, Engkau pulihkan Ibu Sriono. 8 saudara kami hadapkan di bawah kaki salib. Kami bertindak dalam nama Yesus. Segala permohonanmu telah dijawab oleh Tuhan dan Engkau menikmati sukacita yang sempurna. Kami berdoa untuk Pak Endro, Pak Pri, Pak Yusuf, Pak Tris, Pak Marsudi, Pak Kadir, Koho, Pak Warto, Pak Doner, Pak Sarjono, Ibu Bambang, Ibu Happy, Ibu Winyo, Ibu Erna, Ibu Hartanto, Ibu Wagini, Ibu Isbianto, Ibu Mbing, Ibu Titi, Ibu Endang, Busar, Bude Marto, dan Mbah Darto. Mereka juga membutuhkan uluran kuasa-Mu Tuhan. Saat ini iman mereka diarahkan kepadamu. Jamah Tuhan. Sehingga mereka pulih, mereka sehat, mereka bersuka cita beribadah bersama dengan kami. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan hantar, Tuhan pimpin, Tuhan urapi, Tuhan berkati. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tanganmu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Maka terimalah berkat untuk rumah tangga. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaan. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani. Terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Jika engkau berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.